Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Adinda Olivera, mahasiswi Universitas Islam Sumatera Utara, Ilmu Administrasi Negara. Di video kali ini, aku akan membahas film Dirty Photo 03. So, let's start it. Dirty Photo 03. Why 03? Karena film ini membahas tentang 3 O, yaitu otot, otak, dan ongkos. Otot is about politik, otak is about hukum, dan ongkos is about ekonomi. Bagaimana 3 senyawa ini mengubah peta politik Indonesia, sehingga film ini membahas tentang konteks politik oligarki. Disitulah ditunjukkan bagaimana kekuasaan otoritorial bekerja. Kenapa film dokumentasi ini dipakai sebagai sebuah instrumen di mana letak relevansinya? Kita kilas balik kepada Dirty Vote 1, di mana Dirty Vote 1 sangat amat booming pada saat itu dan mencapai jutaan viewers. Nah, Dirty Vote 1 ini membahas tentang penyalahgunaan kekuasaan pada saat pemilu. Yang kedua adalah nepotisme di dalam pencalonan. Yang ketiga, tidak netralnya lembaga negara padahal dibiayai oleh negara. Yang keempat adalah penggiringan opini publik secara masif dan sistematis sehingga terlihat terstruktur. Yang terakhir adalah bagaimana bansos bekerja hingga bisa menentukan pilihan masyarakat. Nah, di Dirty Photo ini juga membahas terjadinya ketimpangan yang meluas, adanya pelanggaran HAM secara besar-besaran, ketidakadilan sosial yang terus-menerus, dan adanya kerusakan lingkungan. Nah, film ini sebenarnya menjadi penting bisa mengabadikan sejarah kepemimpinan 1 tahun Prabowo Gibran 2025 sampai 2029. Sejauh mana peristiwa-peristiwa itu menjadi arsip yang divisualisasikan, lalu diinterpretasi, dijadikan korelasinya, dan dimaknai sejauh mana janji itu bertransformasi menjadi bukti dan bukan hanya omong-omong saja. Kita masuk pada poin pertama, yaitu otot, kekuatan aparat dan regulasinya. Merujuk pada penguatan instrumen keamanan negara yakni TNI dan Polri untuk mengamankan stabilitas politik. Yang pertama itu adanya penempatan puluhan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil serta rancangan undang-undang yang memberikan kewenangan penyadapan tanpa prosedur perizinan yang ketat. Yang kedua adalah pengesahan ugal-ugalan revisi UU TNI dan pengembangan atau penambahan komanda militer Kodam baru di seluruh Indonesia dianggap sebagai upaya memperkuat keadaan teritorial hingga ke akar rumput. Yang kedua yaitu otak, narasi kebijakan publik. Otak menggambarkan bagaimana kebijakan publik dirumuskan untuk mengontrol masyarakat. Nah, film ini menyoroti kebijakan kontroversial yang muncul dalam waktu singkat, seperti wacana pemblokiran dana perbankan yang tidak efektif atau idle oleh PPATK, dan efisiensi anggaran yang memangkas subsidi masyarakat. Nah, strategi ini seringkali bersifat coba-coba. Jika mendapat protes keras, viral, maka kebijakan akan dicabut disertai permintaan maaf. Pola ini terus saja berulang-ulang dan esensi kontrol tetap dipertahankan melalui cara kiri. Yang ketiga adalah ongkos, distribusi sumber daya, dan ekonomi. Bahan bakar dari sistem ini di mana anggaran, dana, dan sumber daya dikelola oleh kepentingan oligarki demi kelanggengan kekuasaan. Yaitu terdapat kritik tajam mengenai penggunaan dana seperti bansos yang sebelumnya digunakan untuk memobilisasi suara, lalu diteruskan melalui kebijakan redistribusi energi yang berdampak kepada antrean panjang masyarakat kecil. Sistem ini menciptakan lingkaran setan di mana ongkos politik dikembalikan melalui kebijakan yang menguntungkan kelompok elit tertentu. Kita sudah membahas 3 poin tersebut, yaitu otot, otak, dan ongkos. Dirty Photo ini bukan sekedar politik terhadap hasil pemilu, melainkan sebuah ajakan agar kita sadar bahwa demokrasi kita sedang berjalan mundur. Pesan utama film ini sangat jelas, film ini tidak bisa mengubah sebuah bangsa sendirian, melainkan perubahan hanya akan terjadi jika masyarakat, terutama generasi muda, berani memutus lingkaran setan dan membangun kekuatan politik baru, dan menolak menganggap ketidaknormalan ini sebagai hal yang lumrah. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang film Dirty Photo 03. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.